Halo Sobat UMS dimanapun kalian berada, selamat datang di podcastnya SMK Negeri 4 Palembang. Dengan saya Dita sebagai pembawa acara hari ini yang akan membawa obrolan kita pada kali ini yang akan membicarakan tentang budaya industri nih guys. Nah, di sini saya bicara dengan koordinator bidang soft skill dalam pemrograman Pintar Bersama Daihatsu PT Astra Daihatsu Motor dengan Bapak siapa? Boleh diperkenalkan diri? Bapak Muhammad Warso, Bapak Muhammad Warso dari SMK Al Mufti ya Pak? di Subang, Jawa Barat. Ya. Terus di sini kami mau bertanya-tanya tentang gimana sih Pak cara penerapan tentang di dalam dunia industri gitu. Di dunia industri, dunia sekolah nih. Iya, di yang di Di sekolah. sekolah ya, penerapan budaya kerja industri di sekolah. Mm-mm. Jadi gini, eh, budaya kerja industri itu ada dua yang mendasar. Yang pertama work habit dan 5S. Itu yang paling dasar budaya kerja industri yang diharapkan diterapkan di sekolah. Apa itu work habit? Work habit itu kebiasaan bekerja. Misalnya begini, kebiasaan di sekolah berdasarkan aturan. Pagi-pagi masuk jam 7.15 gitu. Seharusnya jam 7.15 itu bukan mulai masuk sekolah, tapi mulai belajar, gitu kan? Kalau mulai belajar jam 7.15 berarti masuknya kita harus jam berapa? Ke Berarti sekolah. kurang jam 7 gitu ya Pak? Kurang dari jam 7.15. Misalkan jam 7, jam 7.00. Nah, itu dibiasakan. Jadi tiap hari kita semua, siswa, guru, semua warga sekolah, jam 7 tepat itu harus sudah ada di sekolah. Sehingga pas waktunya bel jam 7.15 itu udah mulai belajar. Bukan jam 7.15. Nah, itu satu contohnya. Bagaimana kita menerapkan itu, membiasakan itu supaya menjadi betul-betul semua menyadari, dari siswa, guru, semua warga sekolah. Kemudian yang kedua contoh, misalkan pakaian seragam. Seragam sekolah hari Senin misalnya warna apa sih pakainya? Putih abu-abu ya? Kadang kan pakai jas Pak, kalau Pakai kalau jas di ya. sini pakai jas Nah, ya. sudah aturan, dibuat aturannya. Seragam hari Senin apa? Gitu. Misalkan pakai pakai jas warna apa? Rambutnya rapi, gitu, terus pakai sepatu rapi, masuk jam 7 itu pakai seragam ya. Nah, nanti kalau ada siswa yang tidak memenuhi itu, berarti siswa tersebut Melanggar bermasalah, aturan. melanggar aturan, Betul gitu. Itu betul. work habit. Itu namanya work habit. Nah, banyak lah work habit, contoh-contoh habit-habit yang harus kebiasaan-kebiasaan yang harus dibuat oleh sekolah sehingga kita semua mentaati aturan itu. Itu budaya. Kemudian yang kedua 5S. 5S itu eh, aslinya bahasa Jepang. Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke. Kalau bahasa Indonesianya 5R. 5R itu ringkas, Rapi, rajin, rajin. ringkas, betul, ringkas, rapih, resik, rajin, rawat. Itu 5S. Nah, bagaimana kita membiasakan semua dalam kondisi ringkas? Ringkas itu berarti kan kalau di kelas ruangan ini ya, satu ruangan. Bagaimana harus ringkas? Ya harus tidak boleh ada barang yang tidak dipakai, yang sudah rusak, tidak kepakai. Jangan ada di situ karena itu sangat mengganggu gitu. Bagaimana kita membuat situasi kelas itu betul-betul tidak menghalangi mobilitas anak-anak, mobilitas guru. Berarti kan harus harus dibuat. Kemudian harus ditata dengan rapi. Meja guru tempatnya di sini, papan tulis di sini, terus kemudian dikasih tanda. Oh, ini tanda meja guru. Nah, itu semua bisa dijalankan dengan baik apabila habitnya sudah terbiasa, gitu. Sudah terbiasa kita mengikuti aturan yang ada, kemudian menerapkan di sekolah, dan itu menjadi kebutuhan kita masing-masing, gitu. Jadi kita butuh butuh tempat yang rapi, butuh tempat yang aman, butuh tempat yang nyaman, sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Berarti Itu dari diri kita sendiri ya Pak. iya, Kalau misalnya kita kayak butuh dengan itu kita harus menjalankannya. iya. Terus Pak, sekarang kan lagi marak-maraknya nih masalah tentang budaya industri. Nah, di sekolah ini juga mulai menerapkan tentang budaya industri yang safety gitu Pak. Nah, kalau misalnya di dalam kelas nih, gimana sih Pak cara penerapan tentang dunia industri yang begitu, yang safety gitu? Safety itu keamanan ya, keamanan kita, bagaimana kita berperilaku aman gitu. Aman itu kan aman untuk kita, diri kita sendiri ya, aman juga untuk orang
lain. Tidak bisa aman itu hanya untuk kita saja. Benar, benar. Ya, orang lain juga. Contoh kita naik motor, ya, pada saat kita naik motor, pada saat kita mengamankan diri kita, berarti kan kita mengamankan orang lain juga kan. Itu kalau kita naik motor kebut-kebutan, bagi kita nggak aman, bagi orang lain juga nggak aman. Gitu. Nah sekarang kita biasakan itu di sekolah. Contohnya, misalkan kalau kita naik tangga, hal yang kecil aja. Kalau kita naik tangga, bagaimana supaya naik tangga itu aman? Berarti kita harus tahu lantainya nggak licin, Nggak gitu retak. kan, nggak retak, ada pegangan tangannya, Betul, gitu ya. betul. Pegangan tangannya harus kuat, gitu. Nah, itu harus kita pastikan dulu sebelum naik tangga. Kalau licin gimana Pak? Ya dibersihkan dulu, dibersihkan dulu. Dipel, Kalau bisa sudah disapu, disapu gitu. atau gimana, gitu. Kalau sudah yakin aman, baru kita naik tangga. Gitu. Terus misalkan ada kabel listrik, kabel-kabel listrik yang berserakan di bawah, terutama di ruang praktek komputer misalkan ya. Itu kan berbahaya sekali. Sangat berbahaya sih Iya, sangat sebenarnya. berbahaya. Kalau kesangkut kaki gimana kalau nyetrum? Gitu. Nah, itu bagaimana itu supaya tidak terjadi insiden di situ. Ditata tempatnya gimana? Ada aturan-aturannya atau dikasih tanda, dikasih tahu. Yang tidak boleh dipegang, pasti kasih tanda merah misalkan. Jadi kalau kita harus tahu bahwa oh, kalau ada tanda ini berarti itu berbahaya. Gitu. Kalau misalkan ada tanda menyeberang, ada garis kuning hitam gitu ya, kita harus tahu kita tanda-tanda itu. Berarti itu yang harus kita hati-hati di situ, gitu ya. Kalau misalkan ada tanda dicat pakai warna merah semua, berarti kita nggak boleh ke situ. Ya jangan maksakan ke situ, karena kalau kita ada ke situ berarti itu ada bahaya, ada potensi bahaya. Itu juga menjadi larangan gitu ya Pak kalau Iya, tanda merah gitu. ya harus tahu, jadi nggak boleh. Nah, kita semua anak-anak harus tahu itu kan, bahaya itu, manusia itu terhadap bahaya kan ada beberapa hal. Contoh, ada yang tidak tahu itu bahaya. Gitu. Misalkan ada ini ya, ke suatu tempat yang banyak berserakan, itu ada nggak tahu itu bahaya. Santai aja, seakan-akan nggak ada bahaya, padahal itu udah bahaya gitu. Nah, safety mengajarkan bagaimana supaya kita tahu itu bahaya. Jadi karena banyak orang yang tidak tahu itu bahaya, sehingga seakan-akan tidak merasakan itu bahaya. Kedua, ada orang yang tahu itu bahaya Tapi tapi masih tidak tahu, dilakuin. Apa? cara mengatasinya bagaimana. Oh. Gitu kan. Ada yang tahu ini tempat ini berbahaya, banyak kabel gitu ya, tapi tidak tahu cara mengatasinya. Iya banyak juga sih Pak yang Iya kayak kan, gitu. gitu. Benar-benar Gitu. benar. Kan ada juga yang udah tahu itu bahaya, udah tahu itu dilarang, tapi masih dilakukan Masih gitu. lakukan seperti itu, nggak peduli. Iya, berarti itu nggak peduli. Terhadap bahaya. Dengan diri dia sendiri aja dia nggak peduli gitu Iya, Pak. apalagi ngasih tahu ke orang lain. Betul betul Karena betul mereka harus betul. kasih tahu, oh ini bahaya loh, jangan dilakukan. Itu bahayanya gini gini gini. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya begini begini. Gitu. Itu pentingnya di sekolah belajar safety. Jadi sehingga safety ini dengan mengajarkan bagaimana supaya kita sendiri aman, orang lain juga Aman aman. gitu. Begitu. Berarti kalau di sekolah ini diterapkan dengan safety itu berarti sangat membantu gitu Pak dengan murid-murid, guru atau staf-staf yang lain gitu Pak. Iya, iya, memang harapannya semua orang itu tahu safety, pentingnya safety, tahu bahayanya, tahu cara mengatasinya, tahu cara mengasih tahu orang lain bagaimana itu Cara ada menyampaikannya potensi agar bahaya. seseorang nggak kesinggung gitu ya Iya, Pak. iya, gitu. Nah Pak, sekarang nih kita bahas tentang fungsi atau tujuan nih Pak. Menurut Bapak apa sih tujuan dengan adanya safety atau budaya industri ini? Begini, eh, kalau safety sudah jelas tujuannya kita ingin mengamankan diri sendiri dan mengamankan orang lain sebisa mungkin ya, sebisa mungkin supaya tidak terjadi bahaya, tidak terjadi accident, tidak terjadi kejadian yang merugikan diri kita dan tidak menjadikan kerugian bagi orang lain. Itu tujuannya menerapkan safety. Kalau budaya kerja industri diharapkan, kenapa sih harus diterapkan di sekolah? Adik-adik ini kan nanti setelah lulus dari SMK ini kan masuk ke dunia industri. Betul. Iya. Nah, biasanya kalau kita pindah tempat dari tempat A ke tempat B, kita harus tahu budaya di tempat B itu yang akan kita tempati itu kayak gimana, supaya kita bisa menjadi betah di situ. Ya. Nah, jadi adik-adik ini kan mau ke industri, berarti kan kita harus tahu budaya di industri kayak gimana. Betul betul. Ya, supaya pada saat kita masuk ke industri nggak kaget lagi dengan budaya yang ada di industri. Gitu. Nah, kalau sudah tahu kita akan betah di industri. Kalau kita sudah tahu nggak akan betah.
ribet perasaan. Ya, Nggak sesuai iya, ekspektasi jalan gitu. kaki aja di jalur yang sudah ditentukan kayak gini, jalan kan bebas kemana aja Pak, padahal itu nggak safety gitu. Itu nggak safety, sudah di samping nggak safety, kita tidak mengikuti budaya mereka. Gitu. Jadi agak melanggar Iya, peraturan gitu ya, Pak. bukan akal ya melanggar peraturan. Memang. Melanggar aturan. Nah, berarti Pak, begitu pentingnya ya safety dalam dunia industri itu. Sangat penting, iya. Nah, Pak, di SMK Negeri 4 ini kan sudah ada dojo safety dan dojo measurement. Nah, gimana sih menurut Bapak tentang adanya kedua hal itu di sekolah ini? Pertama saya ucapkan selamat ya, sekolah sudah mempunyai dojo safety dan dojo measurement. Bener. Harapan saya sih dojo itu betul-betul dimanfaatkan untuk fasilitas belajar dengan baik, bukan untuk jurusan otomotif saja, gitu ya. Jadi semua siswa di jurusan manapun di sekolah ini itu harus mulai belajar di dojo safety terutama, karena safety itu milik bersama. Jadi jangan menganggap bahwa saya Pak jadi jurusan audio video, kenapa sih mesti belajar safety? Memang kita nggak pernah celaka, gitu kan? Tetap kalau celaka itu ada semua, maka semua harus belajar di dojo safety. Kalau dojo measurement baru itu untuk jurusan yang mungkin khusus jurusan otomotif. Nah, itu sebetulnya dojo itu bukan hanya itu, jadi banyak di sekolah yang binaan Daihatsu itu ada totalnya ada 10 dojo gitu. Tapi yang basically dojo itu yang diharapkan adalah dojo safety, gitu, dojo safety dulu. Nah ini karena ini sarana belajar yang mengikat kepada seluruh kita warga sekolah. Kalau di negara-negara lain kayak di Jepang, safety itu dari SD sudah dipelajari semua. Makanya orang Jepang kan sangat concern terhadap safety. Gitu. Terus arahan Bapak untuk adanya dojo safety dan dojo measurement di SMK 4 ini apa sih, Pak? Yang pertama, Bapak berharap dengan adanya dojo safety itu menambah peluang bagi lulusan SMK ini untuk lebih mudah mencari pekerjaan. Betul-betul. Gitu. Itu yang harapan yang paling utamanya. Kemudian di sini kan di Sumatera ini kan banyak perusahaan tambang ya, terutama. Bekerja di perusahaan tambang itu kan sangat mengutamakan safety, karena sedikit kesalahan saja fatal akibatnya, begitu. Sehingga diharapkan bukan hanya anak itu mau ke perusahaan Daihatsu saja, gitu. Jadi anak yang sudah punya sertifikat safety diharapkan ke semua industri yang ada di sini membutuhkan itu, dan itu menjadi modal utama bagi kalian adik-adik untuk memiliki evidence, bukti belajar bahwa kalian sudah memahami safety, gitu ya. Dalam bentuk sertifikat kah, dalam bentuk surat keterangan kah, apa gitu ya, harapan itu. Ketika sekarang tahun ini kan 2 dojo Bu ya kita bangun, kalau tahun depan nanti ditambah 2 dojo lagi. Amin. Ya. Nah, sehingga makin banyak anak-anak itu punya evidence, punya bukti belajar, makin banyak peluang untuk masuk kerja. Harapan kami seperti itu ya. Jadi kita tidak bisa berhenti sampai di sini kita sudah merasa puas, jangan gitu. Jangan puas dengan yang telah ada, kita harus terus dan itu pun salah satu budaya industri itu kalau di Jepang namanya kaizen ya. Kaizen itu kalau bahasa Inggrisnya continual improvement, pengembangan berkelanjutan. Jadi sekarang udah punya 2 dojo, mungkin tahun depan tambah 2 dojo lagi, tahun depan 2 dojo lagi, terus seperti itu. Jadi bisa memenuhi dojo-dojo itu ya, Pak. Lihat kan begitu lulus dari sini, saya sudah punya bukti belajar, punya 6 bukti belajar saja sudah jadi modal kita untuk mencari kerja. Gitu. Nah Pak, untuk kata-kata terakhir nih untuk Sobat UMES yang lagi nonton, apa sih biar menjadi motivasi untuk semakin belajar maju, semakin rajin gitu dari Bapak yang jauh ya, lumayan jauh kalau dari kita. Silakan Pak. Tugas manusia adalah belajar. Ya. Kita jangan pengen berhenti belajar selama masih hidup, gitu. Karena tugas kita dari Allah itu suruh belajar, ya belajarlah dengan baik, gitu. Tidak ada yang dipelajari tidak bermanfaat. Semua yang dipelajari dengan baik manfaatnya besar. Ya. Kalian yang masih anak-anak harus banyak-banyaklah belajar, gitu ya. Banyak belajar, makin banyak ilmunya, tentunya makin terbuka peluang untuk meraih masa depan yang baik.
Orang itu kan peluang itu terbuka jika kita punya apa ya, punya kekuatan yang bisa membuka itu. Kekuatan yang bisa membuka itu adalah pengetahuan kita, skill kita. Skill semakin banyak, peluang semakin terbuka. Skill semakin kecil, peluangnya pun semakin kecil. Gitu. Nah, skill itu bisa dipelajari di sekolah ini dengan banyak. Makanya semakin banyak yang dipelajari di sini, semakin banyak peluang kalian untuk kerja. Gitu. Nah, sebetulnya itu dia podcast kita pada hari ini, dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk kita ke depannya menjadi lebih baik. Saya Dita sebagai pembawa acara hari ini menutup acara kita pada hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan tadi menjadi kenyataan dan apa yang didoakan menjadi kenyataan juga. Sebelum saya menutup, saya mau bilang selamat menunaikan ibadah puasa untuk yang menjalankan, dan selalu jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak. Sampai jumpa.